Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa Yesus Putramu tidak mati, bangkit dan hidup, dan hadir sekarang ini, di saat ini, dalam situasi, kondisi kami semua yang ada, sebagai apapun. Bantu kami ya Bapa untuk mengerti, menyelami, memahami, merasakan, mengalami kehadiran-Mu, sehingga kami tidak takut menghadapi apapun. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Para saudara, pada hari Minggu biasa hari ini, Minggu biasa yang ke-6, kita diajak untuk merenungkan lebih dalam, menghayati lebih dalam hidup rohani kita. Kita diajak untuk merenungkan paradoks kehidupan kita. Dan ajaran yang mendalam tidak cukup hanya sekedar mengikuti aturan, mengikuti kebiasaan-kebiasaan sehari-hari, tapi menukik lebih dalam. Dan ajaran itu bukanlah yang gampang. Karena dalam Injil Lukas, Yesus mengajak kita untuk berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar. Coba Anda bayangkan. Ungkapan kebahagiaan justru kepada hal-hal yang menurut kita hampir tidak logis. Miskin, lapar, haus, ya. Menangis, ya, dibenci, dikucilkan. Itu justru dianggap berbahagia oleh Yesus. Siapa yang mengerti ajaran ini? Anda, saya, dan hampir sejujurnya bertentangan dengan apa yang kita dambakan, apa yang kita harapkan. Dan justru yang kita harapkan itu dibenci oleh Yesus. Celakalah kamu orang yang kaya. Celakalah kamu orang yang tertawa. Celakalah kamu yang kenyang. Celakalah kamu yang bahagia. Oh, bagaimana memahami ajaran Yesus yang begitu dahsyat, begitu luar biasa? Kontradiksi, paradoks. Para saudara, semakin lama hidup kita sebagai orang yang hidup rohani, hidup berkaitan dengan Allah, apa yang sebetulnya mau kita disampaikan oleh Yesus? Yesus dengan hidupnya mau mengajak kita, tirulah aku, ikutlah aku. Apa yang dialami oleh Yesus, kita diajak untuk mengikutinya. Ikutlah aku. Diajak untuk mengalami apa yang dialami oleh Yesus. Coba lihat, apakah Yesus kaya? Apakah Yesus punya segala-galanya? Apakah Yesus... Tapi dia bahagia, gembira, dia tertawa, dalam hidupnya. Jadi intinya menurut saya adalah entah kita sedih, entah kita susah, entah kita kaya atau miskin, hidup berpusat pada Yesus. Kebahagiaan itu bukan hanya kebahagiaan fisik, batinia, punya uang, punya harta, punya mobil. Bukan itu. Meskipun itu tetap penting bagi kita. Tapi kebersatuan kita dengan Tuhan membuat Yesus hadir dalam diri kita. I put my heart to Jesus. I put my head to Jesus. I put my life to Jesus. Jesus menjadi fokus hidupku. Bagaimana aku menghayati keseharian bersama Yesus, dalam Yesus, untuk Yesus. Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus, seorang suster di biara tertutup di Lisieux.
begitu cinta, begitu mencari Yesus, mencari kerajaan Allah. Kerinduan untuk mengerti, faham, menjadi murid. Kerinduan untuk mengerti, memahami, mencintai, dekat dengan Tuhan, dengan Yesus. Meskipun kita tahu bahwa dia juga mengalami penderitaan, mengalami sakit. Umur 23 tahun dia meninggal. Ya. Karena TBC. Tapi dalam penderitaan, dalam keseharian itu, dalam bagaimana kita membuat keseharian kita menjadi tanda kehadiran Tuhan. Itu yang saya kira penting bagi kita. Ketika kita menderita, kita tetap bahagia. Ya, ketika kita mengalami situasi ini, seberat ini, sesulit ini, tetap penuh sukacita, tetap ada kedamaian. Karena apa? Karena Yesusku, Yesus kita, Yesus Gereja Katolik, Yesus yang tidak mati, Yesus yang hidup. Dia mati dikubur, tetapi dia hidup. Hidup dan hadir. Maka kunci penting di dalam penghayatan hidup religius kita, hidup rohani kita adalah Kristus hidup. Dia bangkit. Dan kalau seandainya Yesus tidak bangkit, percuma iman kita. Itu yang saya kira dan saya duga dan saya yakini bahwa Yesus sungguh hidup dan membuatku menjadi bahagia, penuh sukacita, ada damai, meski mungkin aku mengalami penderitaan, mengalami salib. Semoga Anda dan saya semakin menyadari kehadiran Yesus itu dalam hidupku dan hidup Anda. Di mana Yesus menyentuh, di mana Yesus hadir, di mana Yesus membimbing, menuntun, dan mengajak aku untuk lebih baik. Mengajak aku untuk lebih bermutu dalam hidup. Mengajak aku untuk mengubah hidupku dalam keseharian yang konkret ini. Semoga minggu ini kita menyadari kehadiran Tuhan yang hidup itu dalam diriku, dalam diri Anda. Coba kita pikirkan dan renungkan sejauh mana aku merasakan kehadiran Yesus di tahun peziarahan pengharapan ini. Di tahun misi di mana aku, saya, dan Anda dipanggil untuk mewartakan Kristus kepada orang di sekitar. Justru ketika aku sedang berdosa, justru ketika aku sedang lemah, aku membagi kepada orang lain. Itulah misi Kristus dalam hidupku. Semoga Tuhan memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.